Fabrizio Romano mengklaim, Luka Modric gabung AC Milan. Fabrizio Romano mengklaim AC Milan ingin merekrut Luka Modric menyusul berakhirnya masa bakti gelandang Kroasia itu di Real Madrid. Luka Modric, peraih Ballon d'Or 2018 dan legenda Real Madrid, bersiap menghadapi tantangan baru setelah kontraknya di Santiago Bernabeu berakhir. Maestro lapangan tengah asal Kroasia itu akan meninggalkan ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer, menjelang ulang tahunnya yang ke-40 pada September mendatang. Meski usianya hampir menyentuh kepala 4, Modric belum menunjukkan tanda-tanda ingin pensiun. Ia masih ingin bermain di level tertinggi dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan pindah ke klub baru. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan MLS untuk bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami. Klub Arab Saudi, Al Nassr, yang masih diperkuat Cristiano Ronaldo, juga dikabarkan tertarik memboyong Modric. Selain itu, bekas gelandang Tottenham Hotspur itu juga tercatat sebagai pemegang saham minoritas di klub Wales, Swansea City, dan bisa saja tergoda membantu mereka naik kasta ke Liga Primer Inggris. Menurut Fabrizio Romano, raksasa Serie A AC Milan ikut meramaikan perburuan Modric, dengan sang direktur olahraga baru, Iglitare, sangat ingin membawanya ke San Siro. Romano berkata, direktur baru AC Milan Iglitare bermimpi mendatangkan Luka Modric. Namanya sudah muncul dalam pembicaraan internal awal. Sejak meninggalkan Real Madrid, Modric mendapat banyak pendekatan dari klub-klub seluruh dunia dan belum terburu-buru memilih destinasi berikutnya. Modric disebut-sebut sebagai penggemar AC Milan sejak kecil, sehingga itu bisa menjadi faktor penentu untuk hijrah ke Liga Italia. Pelatih Rossoneri Massimiliano Allegri juga tertarik bekerja sama dengan ikon Kroasia tersebut demi memperkuat lini tengahnya. Baru gabung Real Madrid, Dean Huijsen ingin seperti Sergio Ramos. Dean Huijsen, bek tengah muda yang baru bergabung dengan Real Madrid, mengungkapkan ambisinya untuk mengikuti jejak legenda klub, Sergio Ramos. Dalam wawancara bersama Diario AS, pemain berusia 20 tahun itu menyebut Ramos sebagai idolanya dan mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi langsung dengan pelatih baru Real Madrid, Xabi Alonso, mengenai perannya di tim. Dalam sesi latihan bersama timnas Spanyol menjelang semifinal UEFA Nations League melawan Prancis, Huijsen berbicara dengan penuh antusiasme tentang sosok Sergio Ramos. "Saya ingin menjadi seperti Sergio Ramos, dia idolaku," ujar Huijsen. "Bagi saya, dia sangat lengkap dalam kepemimpinan, mencetak gol, kepribadian, karakter, dia punya segalanya." Huijsen, yang lahir di Amsterdam tetapi besar di Malaga, menikmati lonjakan karir yang luar biasa dalam 12 bulan terakhir. Real Madrid mengonfirmasi kedatangan Huijsen bulan lalu dengan kontrak 5 tahun, ia menjadi bagian dari perombakan besar di lini pertahanan setelah musim yang mengecewakan. Xabi Alonso dipercaya memimpin proyek kebangkitan Real Madrid yang musim lalu gagal meraih satu pun trofi utama. Huijsen menyatakan dirinya telah berdiskusi dengan Xabi Alonso mengenai rencana taktis dan proyek jangka panjang klub. "Kami sudah bicara sedikit tentang tim dan apa yang dia pikirkan, tentang proyek ke depan. Tentu saja kami ingin kembali memenangkan trofi, dan saya yakin kami bisa." Real Madrid akan memulai kiprahnya di Piala Dunia antar klub bulan ini, dengan laga perdana melawan Al Hilal pada tanggal 18 Juni di Miami, disusul pertandingan melawan Pachuca pada tanggal 22 Juni dan Salzburg pada tanggal 26 Juni. Di tengah ruang ganti yang dipenuhi bintang seperti Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham, Huijsen tak merasa terintimidasi. "Saya ingin bermain bersama para pemain terbaik. Mereka adalah yang terbaik di dunia saat ini." Real Madrid serius incar Angelo Stiller, Stuttgart minta tebusan fantastis. Manajemen Real Madrid dikabarkan telah menerima informasi soal banderol yang diminta Stuttgart untuk melepas gelandang andalan mereka, Angelo Stiller. Laporan ini diungkap oleh Diario AS pada Senin waktu setempat, yang merinci perkembangan terbaru terkait minat Los Blancos terhadap pemain asal Jerman tersebut. Nama Angelo Stiller belakangan mendominasi pemberitaan di Spanyol setelah disebut sebagai salah satu target utama pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso. Dalam misinya meremajakan lini tengah, Alonso diyakini tengah mencari sosok gelandang pengatur tempo yang bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Stiller, yang tampil impresif bersama Stuttgart musim ini, disebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi peran tersebut. Gaya bermainnya yang tenang, visioner, dan memiliki kecerdasan taktis membuat namanya dilingkari merah dalam daftar incaran. Namun, Real Madrid tampaknya harus siap merogoh kocek cukup dalam bila ingin mendatangkan Stiller ke Santiago Bernabeu. Masih menurut sumber dari AS,
pihak Stuttgart tidak akan membuka negosiasi jika tawaran yang masuk berada di bawah angka 50 juta euro. Klub Bundesliga itu memandang Stiller sebagai aset utama yang berperan penting dalam kesuksesan tim musim ini, dan mereka tidak dalam posisi terdesak untuk menjualnya. Cedera lagi, Real Madrid kehilangan Thibaut Courtois jelang Piala Dunia antar klub. Real Madrid kehilangan kiper andalan, Thibaut Courtois, akibat cedera, hanya beberapa saat sebelum Piala Dunia antar klub digelar. Belum lama ini diberitakan, Xabi Alonso hanya akan memiliki 5 pemain inti yang tersedia dalam latihan perdana skuad Real Madrid pada tanggal 9 Juni tahun 2025, jelang bergulirnya musim baru. Hal ini sebagian disebabkan karena banyaknya pemain yang masih cedera dan jeda internasional yang sedang berlangsung. Namun kini, satu hal lain memperburuk situasi Alonso, yakni cedera yang kembali dialami Courtois. Pihak Real Madrid saat ini telah mengonfirmasikan cedera tersebut lewat melalui pernyataan resmi mereka. Klub raksasa Spanyol itu mengungkapkan, kiper asal Belgia tersebut menderita sakroilitis. Adapun sakroilitis adalah peradangan pada sendi sakroiliaka, yakni sendi yang menghubungkan tulang belakang bagian bawah dan tulang panggul. Akibat kondisi ini, Courtois menyebabkan nyeri dan kekakuan, terutama di bagian bokong, punggung bagian bawah, yang bahkan bisa menjalar ke kaki. Setelah tes dilakukan pemain kami, Thibaut Courtois, layanan medis Real Madrid mendiagnosis bahwa ia menderita sakroilitis, demikian pernyataan resmi Madrid. Apesnya Alonso, cedera itu terjadi hanya 2 pekan sebelum Piala Dunia antar klub digelar pada tanggal 14 Juni hingga tanggal 13 Juli mendatang, di mana Real Madrid ingin mendominasi turnamen tersebut di bawah kepemimpinan baru Xabi Alonso. Karena itulah, cedera yang dialami Courtois bisa berdampak besar pada peluang Madrid dalam turnamen tersebut, walau klub punya cukup banyak alternatif penjaga gawang. Merapat ke Real Madrid, nomor punggung mana yang akan dipakai Trent Alexander-Arnold? Real Madrid akhirnya mengamankan tanda tangan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Bek kanan asal Inggris itu bakal menjadi bagian dari Los Blancos jelang gelaran Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Kepindahan Trent ke Santiago Bernabeu menjadi salah satu saga transfer paling disorot di bursa musim panas. Real Madrid telah melakukan pendekatan intens sejak akhir 2024 untuk meyakinkan sang pemain meninggalkan Anfield. Meski status Trent Alexander-Arnold adalah bebas transfer, Liverpool tetap akan mendapatkan kompensasi finansial dari Real Madrid. Klub Spanyol itu sepakat untuk membayar 10 juta euro demi mempercepat kepindahan sang bek kanan. Langkah ini merupakan hasil dari negosiasi tambahan antara kedua klub agar Trent bisa langsung bergabung sebelum kontraknya benar-benar habis. Madrid ingin sang pemain berpartisipasi penuh dalam persiapan menjelang Piala Dunia antar klub. Sebelumnya, Real Madrid bahkan sempat bersedia menggelontorkan 40 juta euro pada Januari tahun 2025 untuk membawa Trent lebih awal. Namun, Liverpool enggan melepasnya karena The Reds masih terlibat dalam perburuan gelar juara Premier League. Liverpool pun akhirnya menyetujui biaya kompensasi yang lebih rendah, yakni 10 juta euro, sebagai bentuk win-win solution. Trent Alexander-Arnold identik dengan nomor punggung 66 selama berseragam Liverpool. Nomor tersebut melekat padanya sejak masa akademi dan terus digunakan hingga menjadi bintang utama The Reds. Namun, peraturan La Liga membuat nomor itu tidak bisa digunakan di Real Madrid. Diario AS melaporkan Liga Spanyol hanya memperbolehkan nomor punggung dari 1 hingga 25 bagi pemain di skuad utama. Dengan nomor punggung kiper seperti 1, 13, dan 23 yang sudah dipatenkan, Trent harus memilih dari nomor yang tersedia. Lucas Vazquez dan Jesus Alejo masing-masing akan mengosongkan posisi nomor punggung 17 dan 18, tetapi dengan Vazquez yang akan berangkat ke Piala Dunia antar klub, ia mungkin akan memulai kehidupan Los Blancos di nomor punggung 18. Real Madrid bidik Rodri dari Manchester City tanpa biaya. Real Madrid sedang merencanakan langkah besar untuk memperkuat lini tengah mereka. Real Madrid kali ini memburu gelandang bertahan Manchester City, Rodri sebagai target utama. Namun, Real Madrid baru akan memboyong Rodri pada tahun 2026 untuk agar tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Dilansir dari media Spanyol, petinggi Santiago Bernabeu telah mengidentifikasi pemain internasional Spanyol itu sebagai komponen kunci untuk perencanaan skuad jangka panjang mereka.
Rodri sendiri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas 2026 mendatang. Rodri salah satu gelandang bertahan terbaik dunia sejak bergabung dengan Manchester City pada tahun 2019, penampilannya yang konsisten telah menjadi kunci keberhasilan Manchester City baru-baru ini, termasuk beberapa gelar Premier League dan Liga Champions UEFA. Potensi akuisisi Rodri akan memberikan Real Madrid jangkar lini tengah yang berpengalaman dan berkelas dunia, berpotensi melengkapi jajaran talenta muda dan dinamis mereka seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde. Langkah seperti itu dapat secara signifikan memperkuat kendali mereka di lini tengah dan meningkatkan opsi strategis mereka untuk kompetisi domestik dan Eropa.